Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, adik-adik yang saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah memuliakan kita. Kita diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, Islam, hidup, sehat, dan kenikmatan pagi hari ini kita dikumpulkan dalam majelis yang mulia, di tempat yang mulia, yang insya Allah bersama orang-orang mulia, yang senantiasa kita mohon kepada yang mulia. Semoga kehidupan kita mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan sholawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah wa qudwah, sebagai contoh dan toladan dalam kehidupan kita, dan senantiasa kita berjuang di dalam hidup agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, yaitu kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan materi kita yang pertemuan yang lalu, yaitu kita membahas tentang masalah kita berjuang di dalam hidup agar kita mendapatkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, yang dimana itu salah satu janji Allah kepada kita orang-orang yang beriman, bahwasanya Allah akan memberikan kehidupan yang baik kepada orang-orang yang beriman, kepada kita semuanya. Di dalam Quran surat 16, Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ila akhirih. Man amila sholihan, barang siapa yang berbuat baik, siapa saja yang berbuat baik, min dzakarin, laki-laki, au unsa, atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia sebagai orang-orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan melimpahkan kehidupan yang baik. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya bagaimana kita mendapatkan kehidupan yang baik dari Allah, atau muncul karakteristik orang-orang yang hidupnya baik, tanda-tanda orang yang hidupnya baik. Kemarin kita sudah membahas 5 hal. Betul ya Bapak Ibu? Masih ingat? Alhamdulillah, insya Allah ingat. Apa sudah lupa? Oh nggak apa-apa ya, kita banyak hal yang perlu
dipikirkan juga. Semoga nanti kita mengingat kembali. Kemarin yang sudah kita bahas 5 hal. Yang pertama adalah senantiasa hidupnya berhubungan baik dengan Allah, berkomunikasi baik dengan Allah. Maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Yang itu senantiasa kita memohon kepada Allah agar kita menjadi orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang kita perjuangkan dalam hidup agar kita mendapatkan diberikan hidup baik di dunia, menghantarkan baik di akhirat, dijauhkan dari siksa api neraka. Maka yang harus kita lakukan, dan ini menjadi tanda-tanda orang yang mendapatkan hidup baik dari Allah, adalah yang pertama, hubungan yang baik dengan Allah. Dengan zikir, dengan mengingat, dengan memohon, dengan curhat, dengan minta pertolongan, dengan mendekatkan diri kepada Allah, itu berbagai macam. Yang kedua, karena kita hanya ulangi yang 5 ini, yang kedua adalah mahabbatul khair, cinta kebaikan, senang berbuat baik, menjadi orang yang menggerakkan kebaikan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang kalau sudah hobi berbuat baik, di mana-mana dia melaksanakan kebaikan. Kemudian yang ketiga, betul masih ingat Bapak Ibu? Masih nggih? Yang ketiga adalah orang-orang yang dikatakan mendapatkan hidup yang baik dari Allah, dia senantiasa ingat kepada dosa, kesalahan yang sudah dilakukan. Maka muncul banyak tobat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada yang saya cintai, catatan kesalahan manusia tidak mungkin akan hilang catatan itu. Tidak mungkin malaikat salah mencatatnya. Sekecil apapun kesalahan yang dilakukan oleh manusia, walaupun manusia yang lain tidak tahu, maka di situ catatannya tidak mungkin akan hilang. Catatan dosa dan maksiat, kedoliman yang dilakukan oleh manusia akan terhapus kesalahan itu bila Allah mengampuni kesalahan dan dosanya. Maka orang akan mendapatkan ampunan oleh Allah. Di antara yang harus dilakukan yang diawali dilakukan dengan banyak ingat dosa, banyak ingat salah, maka muncul banyak bertobat. Allah mencintai orang-orang yang banyak bertobat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertobat dan mensucikan dirinya. Yang keempat adalah orang yang menjadi orang yang baik dalam hidupnya, nafi'un li ghairihi. Nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi dirinya jelas, walaupun banyak orang yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Bagi dirinya saja tidak bermanfaat, apalagi bagi orang lain. Tapi orang yang mulia hidupnya adalah dia bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi dia bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat, bagi sahabatnya, bagi yang lain. Semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kehidupannya, maka disitulah kehidupan yang baik akan didapatkan lewat pemikirannya, tenaga, hartanya, dan lain sebagainya. Rasulullah menyampaikan khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah dia yang bermanfaat bagi yang lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima pada kesempatan yang lalu yang kita bahas, orang yang diberikan kebaikan dalam hidupnya adalah ibadul maksiyah, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro.
Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa? Apalagi zaman sekarang. Betul-betul kita harus menjaga diri kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Karena kondisi saat ini lebih luar biasa dibanding yang kemarin-kemarin, dibanding yang lalu-lalu, dan lain sebagainya. Maka mari kita senantiasa menjaga dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, lesan, pikiran, hati, organ tubuh, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, itu yang kemarin kita bahas. Halo, masih ingat? Ingat ya? Bangsal. Sekarang yang nomor 6. Yang nomor 6 adalah orang yang dikelompokkan menjadi orang yang baik dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita perjuangkan adalah penilaian hidup baik dari Allah, bukan dari manusia. Kalau dari manusia itu nomor sekian. Karena kalau dari manusia yang kemarin kita sampaikan hanya sawang sinawang saja. Betul nggih? Ada orang bilang kepada tetangganya, hidup panjenengan bahagia, seneng gitu. Padahal sedang susahnya bukan main itu. Jadi seperti itu. Tapi baik menurut Allah yang di sini, dan Allah akan memberikan. Yang keenam, ya. Halo, betul keenam, Bapak Ibu? Pun mulai ngantuk? Enggak apa-apa, ngantuk itu enggak masalah. Itu nikmatnya Gusti Allah. Salah satu nikmat adalah ngantuk. Maka bersyukurlah dengan nikmat ngantuk dengan cara tidur. Monggo semuanya tidur. Wassalamualaikum. Rampung masalahnya. Yang keenam adalah dia semangat dan gemar sedekah. Jadi kita bisa melihat tanda-tanda diri kita. Kalau kita dikelompokkan menjadi orang yang hidupnya baik, maka ada tanda dalam hidup, yaitu senang sedekah. Nun sewu, hancurnya kehidupan manusia diantaranya adalah dia pelit, kikir, bakhil. Terus apa lagi Pak? Halo? Kikir, pelit, bakhil, medit, itulah, dan lain sebagainya. Itulah tanda kehancuran manusia. Pelit tenaganya, bakhil ilmunya, bakhil waktunya, apalagi hartanya. Jadi begitu. Orang yang baik bisa dilihat tanda-tandanya adalah dia seneng gemar sedekah. Seneng gemar sedekah. Kita enggak membahas tentang bagaimana kehebatan sedekah. Mungkin nanti ada waktunya, karena bukan tema itu. Walaupun kita sudah insya Allah banyak yang memahami bagaimana yang namanya sedekah kalau kita lakukan. Sedekah bisa menjadikan permasalahan kita dimudahkan oleh Allah, diselesaikan oleh Allah. Sedekah bisa menjadikan jalan untuk kita menjadi sehat. Sedekah bisa menjadikan kita dimudahkan oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah, limpahan rizki, dan yang lain sebagainya. Tapi sekali lagi kita nggak membahas sedekah lebih khusus, karena temanya beda. Jadi senang dan gemar sedekah dalam kondisi senang, dalam kondisi lapang, dalam kondisi kaya. Orang kaya sedekah, orang lapang sedekah, orang berada sedekah, hebat. Betul Bapak Ibu? Hebat? Inginkah kita menjadi orang hebat? Tentunya kita ingin menjadi orang hebat. Kenapa hebat? Karena tidak semua orang kaya dermawan. Walaupun secara umum orang sugih dermawan itu hal yang biasa katanya, karena punya. Tetapi tetap hebat, apalagi zaman sekarang. Kaya, hebat, punya ilmu, kemudian dia sedekah dengan ilmunya, punya tenaga, dia sedekah dengan tenaganya, punya lesan, dia sedekah dengan lesan, yaitu dengan senyuman, itu adalah hebat. Karena tidak semua orang bisa seperti itu, apalagi supaya istiqomah. Tetapi akan lebih hebat sekali dalam kondisi pas-pasan.
Apalagi dalam kondisi kekurangan, dia sedekah, ya Allah ya Rabbi, luar biasa hebatnya. Halo, kita masuk kelompok mana? Hebat atau hebat luar biasa? Halo, milih mana? Pilih dua-duanya lah. Dalam kondisi kita senang, hebat. Dalam kondisi kita pas-pasan, hebatnya bukan main. Betul Bapak Ibu? Karena ini sekarang banyak orang yang punya alasannya walaupun masuk akal. Benar, kalau dia orang kaya, dia infak sedekah, memper, lah aku wong darat, masa kon sedekah? Padahal bil bicara masalah sedekah, bukan hanya orang kaya yang diperintahkan sedekah, tapi pada saat kita jatuh miskin, maka kita pun diperintahkan untuk sedekah, untuk menjadi kita kaya. Halo, betul Bapak Ibu? Saya teringat dalam Quran surat Ali Imran, Quran surat 3 ayat 134. 133-nya adalah Allah akan menyediakan, yaitu uiddat lil muttaqin, pada orang-orang muttaqin, yaitu surga yang luasnya bukan main, seluas langit dan bumi. Siapa itu diantara? Yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang-orang yang senang sedekah dalam kondisi sugih, dalam kondisi lapang, dia senang sedekah, semangat sedekah. Dalam kondisi pas-pasan, dalam kondisi kekurangan, dia sedekah. Ya Allah ya Rabbi, kalau kita membuka tentang tema sedekah kan subhanallah. Ustadz yang terkenal sedekah, yang cerita sedekah, yang mengalami pengalaman sedekah, sampai sedekahnya luar biasa. Kita mengenal siapa? Ustadz siapa? Bapak Ibu? Ustadz Yusuf Mansur. Beliau kalau cerita semangatnya bukan main, karena sedekahnya beliau pertama mengalami pengalaman sedekahnya itu di penjara. Disitulah mulai ceritanya dalam konsep kehidupannya. Dia mengenal sedekah pada saat di penjara, dan ceritanya sederhana, tetapi sebenarnya nggak sederhana, maknanya luar biasa. Pada saat di penjara dia punya roti satu katanya, masih ingat ya ceritanya itu? Punya roti satu dan makanan belum datang di penjara, gitu kan? Maka roti itu ternyata beliau lihat semut di begitu banyak, sampai menyampaikan, "Hei semut, apakah kamu mau roti ini?" Nah, secara dialognya seperti itu. Kalau mau silahkan turun. Betul pada turun gitu loh. Rotinya ditaruh. Dalam waktu sekian menit maka rotinya itu habis. Padahal dia belum makan, sedang lapar. Makanan belum dikirim. Apa yang terjadi setelah bilang seperti itu? Ya Allah, saya mensedekahkan makanan yang pada saat itu saya lapar. Walaupun saya sedekahnya kepada makhluk Allah yang lain, yaitu semut. Apa yang terjadi? Dalam waktu sekian menit didatangkan makanan yang enak, yaitu masakan Padang katanya, dengan yang sel yang lain dikasih. Ternyata sekarang beliau itu semangat sedekahnya luar biasa, jadi begitu. Dan ternyata ya juga kita bisa melihat nyata. Dan bukan hanya Ustadz Yusuf Mansur, yang lain-lain, karena Allah berjanji barang siapa yang sedekah maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Dan ini sudah banyak yang mengalami seperti itu, dan insya Allah kita semuanya pernah mengalami, dan insya Allah banyak bapak ibu yang sering mengalami. Baru niat mau sedekah, ya Allah, baru niat saja, uangnya belum dikirim. Contoh umpamanya, bapak ibu telepon, "Assalamualaikum, ini panti asuhan." "Betul, saya mau sedekah uang, silakan diambil." Belum diambil sudah dapat rezeki. Bisa nggak Bapak Ibu terjadi? Halo, bisa nggak? Sangat bisa, karena Allah itu yang menggerakkan. Apalagi kalau berbicara masalah rezeki, Allah menyampaikan Quran surat 11 ayat 6. Quran surat 11, Quran surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
Dan semua makhluk hidup, di situ dikatakan binatang melata, termasuk manusia, illa kecuali ngalallahi atas Allah rizquha, rizkinya, atas Allah rizkinya. Semua rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mulanya subhanallah, zaman sekarang sudah luar biasa, ada Jumat berkah. Betul Bapak Ibu? Ya Allah, sekarang itu banyak orang yang Jumat berkah. Saya teringat dengan teman saya dan orangnya masih hidup. Dulu jualannya di emperan, di trotoar. Sekarang punya rumah makan besar yang harganya rumah makannya aja miliaran. Saya tanya, Pak, panjenengan kok bisa cepat sekali kenang apa? Ya biasa-biasa saja amalan saya. Hanya mungkin ada satu yang sering saya lakukan. Apa itu? Saya sering mengagetkan fakir miskin. Dengan saya mengagetkan fakir miskin, maka saya sering dikagetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud? Beliau itu pertama awal-awal dulu, orang yang pada ngasih sedekah kepada fakir miskin maksimal 1.000 seringnya. Beliau sudah mengagetkan fakir miskin ngasih 5.000. Fakir miskin kaget, ini benar uang palsu apa tidak? Sekarang yang dikasih kepada fakir miskin bukan 5.000 tentunya, 100.000, kan enggak 50.000. Fakir miskin kaget. Maka sering dikagetkan oleh Allah dengan banyak rezeki yang datang sampai beli rumah yang besar untuk di jalan besar, yaitu untuk rumah makan yang besar, miliaran itu dari emperan. Saya melihat, atau Bapak Ibu juga sudah meriksani di video Syekh Ali Jaber, betul? Kita kaget, ternyata infaknya beliau kepada fakir miskin pada waktu makan bersama ngasihnya itu 1 juta. Ternyata kita dikagetkan setelah beliau meninggal, ternyata aset beliau itu vilanya besarnya bukan main. Betul Bapak Ibu? Ini sedikit, tapi kita nggak membahas tentang sedekah. Ini sedikit sekali membahas tentang itu. Inilah hebatnya sedekah. Maka tidak mungkin orang yang senang sedekah dengan baik dia jatuh miskin, tidak mungkin. Jatuh miskinnya manusia adalah karena pelit, bakhil, kikir dan lain sebagainya. Nah, disinilah orang yang dikatakan baik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya adalah dia senang gemar sedekah. Kemudian nomor pinten Bapak Ibu? Halo, nomor 7. Yang nomor 7 adalah orang yang baik di dalam kehidupannya adalah dia senantiasa dzikrul maut, ingat kematian. Kematian pasti datang dalam kehidupan kita. Kematian kita tidak tahu. Kematian rahasia Allah. Kematian datangnya tiba-tiba. Maka bila manusia yang dalam hidupnya di dunia dia senantiasa ingat kematian, maka dia akan menjadi orang yang hidupnya dalam kehidupannya dia akan baik karena ingat kematian. Mengapa sombong? Mengapa gemede? Mengapa kemayu? Mengapa yang lain-lain? Berbuat yang lain-lain karena dia tidak ingat kematian. Padahal yang namanya kematian itu pasti datang dan kita tidak tahu. Ada Bapak Ibu yang sudah dapat WA dari malaikat, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nun sewu panjenengan mangke sedone bulan Maret tanggal 1. Kira-kira kalau dapat WA seperti itu, kira-kira apa yang dilakukan? Halo, stres. Jadi banyak nih, kalau ada informasi mau meninggal, gitu kan, itu 3 kelompok manusia. 1 stres, yang kedua siap-siap, yang ketiga amburadul sekalian, gitu loh. Nanti kurang 1 hari baru tobat. Halo, betul? Tapi apakah kita dikasih informasi mau meninggal? Tidak. Sedang komunikasi, pulang, meninggal. Baru tidur malamnya, baru sholat jamaah bersama, subuhnya dibangunkan sudah innalillahi. Betul? Coba bayangkan kalau malaikat datang
kemudian kulang nuwun dulu, tawar menawar, ya Allah ya Robbi, wong sugih ora mati-mati. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nun sewu, nepangaken kula malaikat pencabut nyawa, sepindah silaturahim. Nomor kali nepangaken wau. Nomor 3 monggo sareng-sareng menghadap Allah. Ana sing gelem napa mboten Bapak Ibu? Halo, ana sing gelem? Sing wis sepuh banget turun. Ya lah sing gelem, yang sepuh dikatakan pengen panjang umur, pengen panjang umur. Yang sedang sepuh panjang umur. Yang mandan sepuh, ini baru sepuh-sepuh dulu, ini baru sepuh-sepuh, ada kelompoknya banyak. Yang masih muda apalagi, yang masih kecil apalagi. Nun sewu Gusti Allah, malaikat ampun meninggal sekarang, tidak, semuanya begitu. Tapi kalau sudah meninggal, siapapun kapanpun meninggal menghadap Allah. Tapi informasinya nggak dikasih tahu. Tidak mungkin tiba-tiba tetangga kita masang teradap, masang taruh. Nggak ada undangan, nggak ada informasi pengantenan apa sunatan kan begitu, atau syukuran. Ternyata di depan rumah itu teradak, taruh, masang, kursinya lengkap. Ya, kemudian ada tetangga yang karena pengen tahu jadi tanya, Pak, Bu, nun sewu panjenengan kok masang taruh? Napa badhe wonten yang pengantenan? Jawabannya mboten. Badhe wonten yang sunat? Mboten. Badhe syukuran? Mboten. Lah kenapa masang taruh? Karena kula mangke badhe mati. Wonten? Halo, wonten Bapak Ibu? Tidak ada. Tapi sungguh luar biasa, yang namanya ingat kematian akan menjadi orang yang nantinya ingat kehidupan setelah kehidupan. Setelah kematian dan kehidupan, ingat nanti. Apabila senantiasa kita ingat kematian, maka senantiasa kita menjaga kehidupan ini agar kita menghantarkan kehidupan yang akan datang mulia. Mulia dunia, mulia akhirat. Hati-hati dalam kehidupan. Orang yang cerdas, Al-Qais, dikatakan adalah dia yang dzikrul maut, ingat kematian. Bapak Ibu, apakah pada saat kita meninggal nanti kita membawa harta? Tidak. Apakah membawa anak yang dicintai? Tidak. Membawa keluarga yang kita cintai? Tidak. Yang kita bawa adalah amal kehidupan kita. Begitu manusia meninggal, 3 hal yang akan mengikuti. Yang pertama yang mengikuti adalah yang pertama adalah hartanya. Kalau enggak keluarganya ya boleh. Pertama keluarganya. Keluarganya sampai mana Bapak Ibu? Kira-kira maksimal pada saat orang meninggal keluarganya ngantar sampai mana kira-kira? Maksimal sampai ke liang lahat, kemudian naruh di liang lahat. Maksimal itu. Betul Bapak Ibu? Hartanya, tergantung hartanya. Kalau hartanya untuk infak sedekah, itulah hasilnya akan dibawa. Tapi kalau enggak, ya tidak dibawa. Tidak mungkin Bapak menyampaikan kepada ibunya, kepada anaknya, sidang keluarga. Jadi loh, bapaknya menyampaikan, Bapak sudah sepuh, rumah sudah dibagi semuanya. Ibu nanti ada rumah, anak 1 rumah, anak 2 rumah, anak 3 rumah, semuanya sudah kasih rumah. Mobil sudah semuanya, kemudian uang sudah semuanya, punya bapak juga ada. Maka pada saat bapak meninggal, tolong mobil itu dimasukkan, emas itu dimasukkan ke liang lahat. Tidak mungkin. Dia nomor Bapak Ibu, tinggalkan begitu saja. Jadi seperti itu. Tergantung nanti ahli waris mau untuk apa. Maka yang akan mengikuti mahkamah menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah amal kehidupan kita pada saat kita hidup di dunia. Nah, untuk itu kembali dzikrul maut, mari kita ini ya. Kemudian ingkang nomor pinten Bapak Ibu? Halo, 8. Nomor 8, orang yang diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia senantiasa berhubungan baik dengan Al-Qur'an. Napa Bapak Ibu? Berhubungan baik dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an pedoman kehidupan kita akan menjadi baik, maka disitulah ada dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi seperti itu. Nun sewu,
bila kita beli alat elektronik atau apa, beli televisi, di situ ada yang namanya buku petunjuk. Betul Bapak Ibu? Nanti kalau salah ini, kalau salah ini, kalau salah ini, ada buku petunjuk. Kadang-kadang kita pakai buku petunjuk itu, kecuali kita sudah bisa. Kalau nggak bisa pakai buku petunjuk itu, kita tidak akan bisa menjadikan elektronik itu bagus tanpa buku petunjuk itu. Jadi seperti itu. Maka buku petunjuk itu penting. Sebagaimana yang namanya Allah menciptakan manusia dalam kondisi sempurna mulia pada saat lahir, dalam kondisi suci, di dalam hidupnya, perjalanan hidup, banyak kerikil-kerikil, banyak hal-hal, banyak rintangan, menjadikan harus dijaga kemurniannya, kesuciannya. Maka disitulah Allah menurunkan Al-Quran. Di dalam Quran surat 17 ayat 82, Quran surat Al-Isra ayat 82, Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan telah kami turunkan Al-Qur'an, ma huwa shifa', Al-Qur'an sebagai shifa, sebagai obat, wa rahmah, dan sebagai rahmat, wala yazidu dolimina illa khosaro, dan tidaklah menambah bagi orang-orang dolim kecuali kerugian. Nun sewu Bapak Ibu, ada yang pernah sakit? Semuanya pernah sakit, betul? Pada saat kita sakit, kita datang ke dokter. Setelah dari dokter, kita dikasih resep atau dikasih obat. Pertanyaannya adalah, bisakah kita sembuh apabila kita dikasih obat oleh dokter, kemudian obat itu ditaruh, kita lihat berjam-jam sampai mata kita merah? Nun sewu, sakit mantun Bapak Ibu? Halo? Tidak. Atau yang kedua, bisakah obat itu menjadikan sembuh manakala obat itu kita pegang keras sekali dengan tangan kita sampai obat itu hancur remuk? Bisakah jadi obat? Halo? Tidak. Walaupun Al-Quran dipajang di lemari emas, dipajang di tempat indah, kalau hanya dilihat, walaupun sampai mata kita merah melihat Al-Quran dipajang itu, Al-Quran tidak akan bisa menjadi obat. Atau Al-Quran dipegang, sekarang hampir semua orang Islam itu memegang Quran, betul Bapak Ibu? Karena ada dalam HP. Tidak mungkin akan bisa menyembuhkan sebagai obat manakala Al-Quran hanya dipegang. Maka harus ada interaksi kita dengan Al-Quran. Maka dari itu, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Di antaranya yang pertama adalah tilawatil Quran. Bagaimana kalau kita belum bisa membaca? Berlatih membaca. Dulu kita nggak bisa bahasa Indonesia, dulu kita nggak bisa bahasa Inggris, dulu kita nggak bisa bahasa Jawa. Tapi kenapa sekarang kita bisa? Belajar. Orang diciptakan oleh Allah tidak langsung bisa membaca Al-Quran, walaupun itu orang Arab. Nun sewu, saya punya teman sekolah dulu orang Arab di Indonesia di sini. Kemudian dia nggak tahu, semoga sekarang sudah bisa membaca Quran. Jadi tidak otomatis karena Al-Quran adalah bahasa Arab, jadi orang Arab yang lahir di sini langsung bisa membaca Quran. Tidak, inilah Allah Maha Adil. Maka Anda semuanya belajar. Dan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Barang siapa yang senantiasa belajar, mengajar Quran, maka disitulah khairukum man ta'allamal Quran, sebaik-baik manusia. Gitu. Membaca Al-Quran tidak lancar dapat pahala bahkan 2, apalagi yang lancar.
Maka saya teringat dalam sebuah hadis Riyadhus Shalihin, buku yang kedua, di sana Rasulullah menyampaikan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, maka sesungguhnya dia Al-Qur'an ya'ti akan datang yaumal qiyamah, di hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong li ashabihi, bagi yang membacanya. Sekitar tahun 90-an saya pernah belajar dengan seorang ahli tafsir, ahli hadis, menyampaikan hadis ini. Saya menanyakan, Ustaz, yang dimaksud li ashabihi itu siapa? Beliau jawab dua. Kelompok pertama, orang yang membaca. Kelompok yang kedua, orang yang merenungi, mengamalkan Al-Quran. Jadi membaca Quran, nanti Al-Quran akan datang di yaumil qiyamah. Ya Allah, orang itu yang membaca saya, orang itu yang membaca saya, ibu itu yang membaca saya. Dan Al-Quran sebagai penolong kehidupan kita. Ya Allah, ya Rabbi, pahala orang membaca Quran itu dikalikan 10 setiap huruf. Betul Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 kalikan 10, 190 kebaikan. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran selembar saja, setengah lembar saja, seayat saja. Tapi kalau bisa jangan huruf. Kalau huruf nanti repot, artinya bingung. Bata, batu, bata, batu. Kenapa seperti itu? Saya kan sedang baca Quran, pahalanya bab 10, ini 10. Ya enggak seperti itu yang dimaksud. Inilah aja proses. Kemudian tadabbur, merenungi Al-Quran. Karena nun sewu, di dalam Al-Quran itu pelajaran yang sungguh luar biasa. Afala yanduru ilal ibili kaifa khuliqat. Betul ya ayatnya ya? Ustaz Eko, betul? Maka lihatlah unta diciptakan, maka muncul fakultas peternakan. Betul? Ada yang di fakultas peternakan di sini? Ini salah satu simbol belajar Quran. Lihat unta diciptakan. Ya tentunya tidak semuanya supaya dilihat di situ. Lihatlah gurame diciptakan, lihatlah kambing diciptakan, satu simbolnya. Watini wazaitun, tanaman itu kan buah tin dan tumbuhan. Maka muncul fakultas pertanian. Ada fakultas pertanian di sini? Ketua takmirnya ya, di fakultas pertanian dosen itu. Dan yang lain semuanya luar biasa. Jadi seperti itu. Maka Al-Quran, disinilah kita interaksi dengan Quran, dengan tadabbur, ta'amal, mengamalkan sedikit demi sedikit, syukur bisa menghafalkan sedikit demi sedikit. Pak, gimana sudah hafal Quran? Ya alhamdulillah sudah ya. Semuanya umul kitab. Karena Al-Fatihah umul kitab, jadi semuanya sudah hafal, alhamdulillah. Gimana Al-Ikhlas hafal? Oh, Al-Ikhlas enggak. Kalau kul huwallah tak hafal, alhamdulillah. Kan begitulah semuanya gitu. Jadi mari kita sedikit demi sedikit. Dan kemudian bagaimana menyampaikan Quran, tentunya bagian-bagian yang tertentu. Baik Bapak Ibu, ini mau sampai maghrib apa mau sampai isya? Sampai subuh lagi, iya betul. Gimana ini? Sudah cukup? Apa mau saya tambah satu lagi? Satu lagi boleh? Ya, ini ketua takmirnya jadi manut ya. Jadi yang selanjutnya, yang ke berapa Bapak Ibu? Yang ke 9. Bentar. Yang ke 9. Ini lebih berat lagi. Yang ke 9 adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Mengajak kebaikan, mengajak berbuat baik, mencegah kemungkaran. Tentunya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kebijaksanaan yang baik. Mengajak. Barang siapa yang mengajak kebaikan, subhanallah, pahalanya luar biasa. Contoh sederhana, kita mengajak kepada 5 orang. 5 orang tidak mendengarkan, tidak mengikuti, kita dapat pahala. 5 orang marah-marah, kita sabar, dapat pahala lagi. 5 orang mendengarkan dan melaksanakan, dapat pahala lagi. 5 orang mengajak 5 lagi, jadi berapa Bapak Ibu? 25.
kita dapat pahala lagi. 25 orang ngajak 555 lagi, 125 kita dapat pahala lagi. 555 diajak lagi dari 125 jadi sekian ratus, kita mendapatkan pahala lagi. Bayangkan kalau kita sudah meninggal, atau nuwun Mas. Bayangkan pada saat kita sudah meninggal, tapi kita pernah memberikan arahan, pemahaman kepada anak kita, ya anakku, tolong sholat jangan ditinggalkan, sedekah disenangi. Kemudian anak kita menyampaikan kepada cucu kita menyampaikan kepada buyut kita menyampaikan kepada udek-udek siwur apa itulah ya. Walaupun kita nggak kenal buyut kita nggak kenal cucu kita mendapatkan transferan pahala. Itulah Bapak Ibu. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka mari kita senantiasa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, memuliakan, memberikan keberuntungan barang siapa yang mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita bergerak dalam satu komunitas bersama-sama dalam rangka mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, maka wa ulaika humul muflihun, maka Allah akan memberikan keberuntungan. Nun sewu, saya nanti selesai sampai sini selesai ya. Gitu. Halo, betul? Bapak Ibu, kita seperti hidup di dunia itu seperti naik kapal. Halo Bapak Ibu, naik kapal Bapak Ibu? Naik kapal. Sekarang kapal itu di tengah laut. Kemudian yang numpang itu 1000. Dari 1000 penumpang ada satu yang merusak kapal, walaupun nggak masuk akal merusaknya pakai apa, tapi apabila ada yang merusak sampai kapal itu bocor tenggelam, bahasanya kira-kira yang tenggelam yang merusak saja atau kita yang semuanya di kapal? Halo Bapak Ibu, kita semuanya. Maka mari kita dalam keluarga minimal ajak anak kita, ajak keluarga kita berbuat baik, kemudian jaga keluarga kita jangan sampai berbuat yang tidak-tidak, karena nanti rugi kita. Sekarang nun sewu, kalau anak berbuat tidak baik, yang kena dampaknya anaknya saja apa orang tuanya? Halo Bapak Ibu, orang tuanya. Malam-malam jam 10 diketuk, Assalamualaikum, Assalamualaikum, mohon maaf, ini rumahnya Bapak Semprul, betul, kami dari kepolisian, mohon Bapak datang ke Polsek. Ternyata anak Pak Semprul di sana ketangkep, betul? Masyarakat tahu, kemudian masyarakat mengatakan siapa anak itu? Wah betul, bapaknya siapa, kena, bahkan mbahnya kena, bahkan mungkin masyarakat juga kena dan lain sebagainya. Betul Bapak Ibu? Saya zaman kecil saya, insya Allah semoga sekarang tidak ada, itu ada salah satu desa, 2 desa di Purwokerto itu terkenal tawuran, sampai masyarakat tahu kalau daerah sana ya kenal tawuran, padahal di situ yang tawuran paling-paling 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Jadi kena dampaknya. Untuk itu mari kita minimal satu, pertama jaga diri kita dari perbuatan yang tidak baik, jaga keluarga kita dari perbuatan yang tidak baik. Di situ kemudian kita bersama-sama untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Insya Allah kita akan menjadi orang yang hidupnya baik. Baik Bapak Ibu, saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini, ada 9 sudah, ada 9, semoga kita bisa sedikit demi sedikit untuk bisa merenungi dan menjadikan amal. Dan insya Allah ini belum selesai Bapak Ibu, ada episode yang ketiga, yang nomor 10, 11, 12 dan lain sebagainya. Jadi masih temanya ini. Terima kasih, mohon maaf, semoga Allah memberikan barokah kepada kita.
memberikan rahmat kepada kita, dan bila ada kesalahan tentunya dari saya pribadi dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada masih ada waktu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan materi pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya, pada jemaah sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Mohon para jemaah jika ada yang ditanyakan, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 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 Ya. Kalau misalkan kita itu cuek, Oke. bodoh, Iya. ada kita misalkan, Iya. ya masjid, Iya. kita biarkan Iya. sendiri. Iya. Apakah ini berdosa? Iya. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Bagaimana kalau ada teman, ada tetangga, ada sahabat yang ternyata dia berbuat yang tidak baik, kemudian kita cuek, terserah urusan pribadi-pribadi, masuk neraka yang ngono, lebih surga yang ngono, kita cuek acuh, kita tidak memperhatikan itu. Apakah kita berdosa? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan sebagai umat Islam, satu, hilangkan egois. Hilangkan egois. Mementingkan diri sendiri sampai bab masalah tingkah laku perbuatan manusia. Ini kita dilarang untuk egois. Yang diperintahkan kita adalah bagaimana kita saling peduli. Salah satu kepedulian adalah kita bagaimana mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Jadi seperti itu. Lah bagaimana, apakah kita berdosa manakala kita membiarkan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah dosa dan tidak, ada orang berpendapat begini. Masyarakat, orang yang baik akan mendapatkan dampak daripada perbuatan orang lain yang tidak baik. Dampaknya akan mendapatkan. Ini yang pertama. Saya belum membahas masalah hukumnya dulu. Kemudian sudah dampaknya. Yang kedua adalah dia akan mendapatkan kerugian atas perbuatan orang yang berbuat tidak baik. Ini dunia akhirat ya, bukan hanya dunia saja. Lah yang ketiga di sini baru hukum. Ada yang mengatakan bahwasanya apabila orang baik diam, tidak peduli dengan orang-orang yang tidak baik, tidak mau mengajak, di situ dia kena hukum. Kalau bahasanya berdosa, dia berdosa. Dia kena apa? Tidak berbuat baik. Karena orang baik itu diam. Itu satu. Yang kedua, orang yang baik apabila melihat ketidakbaikan, maka kita diperintahkan untuk merubah dengan tahapan-tahapan. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi fadzalika adbarul iman. Barang siapa yang berbuat baik, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka diperintahkan untuk mencegah. Yang pertama dengan kekuasaan.
Ya tentunya dengan kekuasaan bukan asal-asalan. Bisa juga dengan perbuk, ya, peraturan bupati. Ya Allah, mulanya saya mendoakan ya dengan nanti perbuk yang bagus-bagus, tanda tangan orang biasa tidak mendapat perhatian, tapi tandangannya pejabat itu mendapatkan perhatian. Apabila Pak Bupati membuat peraturan, ayo pada berbuat baik, ya Allah pahalanya luar biasa. Dan pada manut, betul Bapak Ibu? Sekarang di kepala kantor saja lah. Kalau kepala kantor, ayo pada ngaji dulu, pada sholat jamaah dulu, pada manut. Jadi begitu. Ini contoh, ini sebagai. Nah kalau nggak bisa, dengan lesannya mengingatkan. Ayo Kang, sholat dulu lah. Yuk, sholat yuk. Ya, tapi tentunya dengan bahasa baik. Jangan menghakimi. Jenengan kalau diajak sholat gak orang gelem loh. Padahal jenengan ahli neraka. Nggak bisa seperti itu, betul? Harus dengan cara baik. Bahkan sampai Nun Sewu, ini ada sebuah kisah yang luar biasa. Ada keluarga sugihnya bukan main, pejabatnya tinggi dan lain sebagainya, tapi tidak mengenal agama. Punya agama tapi nggak mengenal agama, tidak mengamalkan. Alhamdulillah, anak perempuan yang barep kuliah. Setelah kuliah, di dalam perkuliahan ada kegiatan dan dia berubah menjadi baik, aktivis. Karena melihat keluarganya adalah keluarganya seperti itu, maka mengajak, ini luar biasa mengajaknya, luar biasa. Dia membawa buku tuntunan sholat pertama, kemudian masuk ke rumah, kemudian setelah itu tuntunan sholat itu, ini yang dibawa tuntunan sholat dengan buku yang lain, ditaruh di meja bapaknya, karena orang pejabat dan punya ruangan sendiri, taruh. Pertama bapaknya hanya lihat, tidak lihat malah disingkirkan. Besoknya, ini karena libur di rumah, diambil, ditaruh lebih dekat lagi. Kemudian oleh bapaknya tidak dibuang, disingkirkan ke pinggiran. Kemudian setelah itu ditaruh lagi oleh anaknya. Kemudian bapaknya lihat, oh judulnya ini, dibiarkan. Besoknya lagi ditaruh yang lebih rapi, bapaknya buka isinya. Sampai setelah itu anaknya nggak tahu, ibunya nggak tahu, bapaknya belajar di kamar sendiri. Sampai menyadari dan sampai sholat. Setelah sekian hari, bapak mengumpulkan istrinya, mengumpulkan anak, termasuk anak itu. Bapak megang buku itu. Anaknya gemetaran, bapaknya marah. Setelah itu bapaknya bilang, bapaknya nangis, ya Allah, ya Rabbi, saya terima kasih kepada anak bareng. Ternyata bapak sementara ini hidup tidak mengenal hidup. Dan subhanallah, ternyata anak yang barep ini ternyata memberikan pelajaran yang luar biasa, tidak menghakimi bapak, malah memberikan pelajaran dengan bapak, melihat seperti itu. Dan alhamdulillah setelah itu keluarganya sholat semuanya. Tapi coba bayangkan kalau pertama anaknya itu sekolah, kemudian jadi perubahan, datang bapak ahli neraka, ibu ahli neraka, saudara ahli neraka, apa yang terjadi? Diusir itu, betul? Maka dengan cara yang baik kita, bil hikmah, gitulah. Jadi gitu. Maka tetap itu ada perintah. Dan bagi orang yang mengajak berbuat baik, mencegah kemungkaran, pahalanya luar biasa. Jadi seperti itu. Tapi ada kelompok lain mengatakan, bukan kelompok lain, apa itu pendapat lain mengatakan kalau ya tidak sampai berdosa lah, kami itu tidak sampai berdosa. Tetapi disalahkan. Saya nggak tahu ini berdosa dengan disalahkan, tapi tetap disalahkan. Jadi begitu. Tetapi kelompok yang banyak mengatakan ya kita tidak boleh egois sudah salah, maka kita harus diperintahkan seperti itu. Tapi bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Saya kira ini. Terima kasih.